Hai teman-teman, selamat siang. Di sini kami akan memperlihatkan hasil diskusi kami mengenai integrasi nasional. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa menurut dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Masalah integrasi nasional adalah persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara yang usianya relatif masih muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada untuk menjadi satu entitas kebangsaan yang baru, juga menyaksikan mendirikan negara itu sendiri. Hal ini dialami oleh negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang. Indonesia merupakan negara yang besar, yang terdiri atas suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan ini menjadi kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa, terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam maupun luar negeri. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan menjadi satu kesatuan yang berdaulat dan utuh. Ada 5 definisi, yaitu: 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan bagi kelompok, budaya, dan sosial dalam satu wilayah. 2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit sosial. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antar pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat, integrasi menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan diterima dari pencapaian tujuan bersama. Lalu, sejalan dengan definisi tersebut, Myron Wenner dalam ramalan Surbakti 2010 membedakan 4 tipe integrasi, yaitu: yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga ada integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit massa. Mulai dari yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan bagi kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam pembentukan identitas nasional. Yang kedua, ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Dan yang ketiga, ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa merupakan definisi yang menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan bagi setiap negara. Karena integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi, juga potensi konflik atau pertentangan. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas yang baru diciptakan, atau identitas nasional. Nah, di sini saya akan bahas tentang perkembangan sejarah integrasi Indonesia. Nah, ternyata menurut Suroyo, perkembangan negara integrasi nasional ini sudah mengalami pembangunan yang sangat lama sebelum Indonesia merdeka loh. Ada 3 model nih dalam integrasi nasional. Yang pertama itu ada model Imperium Majapahit, dan kedua itu ada model integrasi kolonial, dan ketiga itu ada model integrasi nasional. Nah, yang pertama itu kan ada model integrasi Imperium Majapahit. Nah, model ini tuh bersifat kemarajaan yang berkonsentrasi di wilayah Madura dan di Pulau Jawa. Yang kedua itu ada model integrasi kolonial. Nah, yang kedua itu lebih tepatnya tuh disebut dengan model yang integrasinya tuh lebih di atas, yang bertentangan di wilayah
Hindia Belanda yang dicapai pada abad ke-20. Nah, jadi model ini itu lebih bertentangan di wilayah Sabang sampai Merauke. Nah, dalam model ketiga ini ada model integrasi nasional Indonesia. Nah, nasional Indonesia ini modelnya itu berbentuk kesatuan bangsa Indonesia yang dimana berbeda dengan model kedua. Kalau di model kedua ini tentang rakyat jajahan. Nah, yang ketiga ini tuh modelnya itu tentang kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, di model ketiga ini juga mereka mendirikan organisasi tentang perdagangan, politik, keekonomian, dan kekelompokan kaum perempuan. Strategi integrasi. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu pertama, strategi asimilasi. Adalah proses pencampuran dua atau lebih budaya untuk dilebur menjadi satu kebudayaan yang baru, sehingga tidak tampak lagi identitas budaya pembentuknya. Kedua, strategi akulturasi. Adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen dalam suatu negara untuk menciptakan kesatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok sosial, etnis, budaya, dan wilayah secara merata. Tujuannya adalah membangun identitas nasional yang kuat dan mengurangi potensi internal konflik. Dimensi integrasi nasional, yang pertama dimensi vertikal. Yang dimensi ini menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Yaitu dimensi horizontal, yang dimana dimensi ini mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan wilayah tempat tinggal, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Berikutnya, dari buku kedua, kami mendapatkan rangkuman mengenai materi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian elemen unsur yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau kebangsaan. Nah, yang kedua itu ada integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, kepertentangan, dan konflik.